Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sling bag. Nah, sling bagnya ini saya ambil contoh dari Pinterest. Nah, ini kita buat ala-ala kita gitu ya. Nah, untuk alasnya kita buat kotak saja. Nah, untuk bahannya ini saya menyediakan 2 gulung benang polyester D27 ya, polikilap. Nah, hakpennya saya menggunakan nomor 4. Nah, oke, ini kita buat alasnya. Ini sebelumnya sudah saya buat alas ini. Ini nanti polanya itu adalah kelipatan 6. Jadi ini saya buat mendatar melebar dulu ya. Saya buatnya melebar ini 12 SC. Jadi kita awalnya membuat 13 rantai, kemudian kita buat SC nya sehingga SC nya ada 12. Kita buat bolak-balik seperti ini, memanjang hingga hingga ada 27 baris. Untuk panjangnya nanti teman-teman kalau sekiranya membuat lebih panjang ya bisa panjang lagi. Ini 19 ya, nanti akan kita tambahi SC lagi, jadi kemungkinan 20 nanti jadinya ini 5, atau kalau kita anggap 19 kali 5 juga nggak apa-apa. Ini nanti setelah kita buat lembaran seperti ini, lalu kita akan membuat SC keliling mengelilingi alasnya. Oke, kita balik dulu. Nih, kita balik. Kita buat SC. Ya, ini masing-masing kita buat SC, jadi ada SC-nya sebanyak 12. Setelah itu ini setelah 12, nah di ujung ini kita isi 2 SC nya. Nah seperti ini, lalu di samping masing-masing baris ini kita isi dengan 1 SC. Nah nanti total semua lubangnya atau total SC yang kita buat ini adalah kelipatan dari 6 ya. Nah nanti ujung yang di sini nih, ini nanti kita isi dengan 2 SC juga. Ujung yang sebelah sini juga 2 SC ya, jadi tiap ujung isinya 2 SC. Oke, mari kita lanjutkan sendiri. Oke, ini sudah sampai awal tadi. Oke. Bentar, ada helai yang nggak keikut. Oke, nah ini tadi kita di sini kita buat SC yang pertama. Nah ini kita tambahkan lagi SC nya karena tadi masih kita buat 1 SC di ujung yang awal tadi ya, sehingga setiap ujung sudah diisi dengan 2 SC. Oke, seperti ini. Coba kita ukur dulu. Oke, hampir 20 ya, hampir 20, 19,5 panjangnya. Lalu ini sama 5,5, atau kita anggap aja 19 kali 5 gitu ya. Oke, kemudian kita buat slip stitch di SC yang pertama ini. Oke, setelah itu kita akan buat yang pertama saya akan buat SC dulu. Jadi semuanya kita isi, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC biar dia tampak agak naik dulu. Oke ya, kita buat 1 lubang 1 SC
sampai nanti di sini. Oke, ini sudah di akhir baris, lalu kita buat slip stitch. Oke, lalu kita akan membuat DC ya. Bisa kita buat pakai rantai 3 seperti ini, atau kita bisa buat DC chainless ya. Ini nah, tergantung teman-teman mau pakai DC yang mana ya, pokoknya kita buat DC. Oke, DC atau rantai 3. Oke, selanjutnya kita akan membuat DC. Ini kita skip 2 dulu, 1 2. Nah, di yang ketiga ini kita isi dengan DC. Oke, kita buat lagi DC di lubang yang sama, lalu kita buat rantai 1, lalu kita buat DC lagi di lubang yang sama, lagi DC nya, jadi 2 DC. Nah ya, jadi 2 DC, 1 rantai 2 DC, atau biasanya pola ini disebut dengan iris ya. Oke, lalu kemudian kita buat DC di kita skip lubangnya 2, 1 2 di yang ketiga, kita buat DC. Nah, lanjut lagi, kita ulangi lagi membuat irisnya, skip 2 di yang ketiga, kita masukkan hakpennya, kita buat DC ya, kita buat 2 DC ini, kemudian rantai 1, lalu 2 DC lagi. Oke, lompat 2, kemudian kita buat DC di ujung sini. Oke, lanjut lagi, kita lompat 2 di yang ketiga, ini kita isi dengan iris atau 2 DC 1 rantai 2 DC, 2 DC 1 rantai, kemudian 2 DC. Nah, lompat 2, kemudian kita buat DC lagi. Oke ya, jadi polanya iris DC, iris DC, iris DC, dan seterusnya seperti itu ya, sampai nanti terakhir di sini ya. Oke, sudah di akhir baris, ini tersisa 2 lubang ya. Pokoknya kalau kita hitungannya kelipatan 6, pasti nanti pas akan tersisa 2 lubang seperti ini. Kemudian kita slip stitch pada DC pertama, atau kalian kalau buat rantai 3 berarti pada rantai yang ketiga. Oke, ini garis yang kedua di bagian tas. Lanjut lagi, di sini kita akan di DC nya kita akan pakai FPDC ya, jadi ini saya pakai DC chainless aja. Oke, kalian ikuti aja seperti ini ditahan ya, benang yang sebelah sana ditahan, lalu hakpennya kita masukkan di tiang DC nya. Karena pakai FPDC kan, ambil benangnya, nah seperti ini, ambil benang, masukkan di 2 lilitan ini. Nah, ambil benang lagi, masuk ke, kita masukkan semuanya ya. Nah, lanjut lagi di sini, di tempatnya rantai tadi kita akan buat iris lagi, yaitu DC 2 rantai 1, lalu DC 2 atau 2 DC 2. Oke, kemudian di tempatnya DC kita buat FPDC, jadi masuknya lewat belakangnya tiang DC nya. Nah, ini lalu kita bikin iris lagi.
2 DC, rantai 1 2 DC. Buat FPDC ya, masuk di tiangnya ini, ambil benang, lalu kita buat seperti buat DC itu. Yang membedakan hanya hakpennya masuknya. Jadi masuk hakpennya biasanya adalah di sebelah seperti ini, lubangnya ini. Kalau FPDC itu lewat belakang tiangnya, lewat tiangnya gitu ya. Kita lanjut membuat iris. Nah, kita kerjakan pola yang sama seperti tadi sampai akhir baris. Oke ya. Oke, ini sudah di akhir baris. Lalu kita slip stitch pada DC yang pertama. Kan ini DC yang pertama tadi. Kita ambil atasnya. Biasanya cari yang bagian belakangnya ini yang agak susah. Nah, ini ya. Oke, kita buat slip stitch. Nah, lalu kita lanjutkan pola yang sama ya. Oke, kita buat FPDC awalnya ya, masukkan hakpennya di tiang FPDC sebelumnya, ambil benang. Oke, kita buat DC seperti biasa ya. Jangan lupa yang sebelah sini tetap ditahan. Kita masukkan lilitannya melewati 2 lilitan. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman misalkan merasa kesusahan ya buat 3 rantai saja. Jadi di awal ini dia tidak pakai FPDC. Ya, lalu setelah FPDC kemudian kita buat iris, FPDC, iris, dan selanjutnya kita buat sampai nanti tingginya kita sesuaikan seperti kemauan kita, mau tinggi berapa ya. Ini untuk di tas saya ini nanti akan saya kira-kira sambil jalan untuk tingginya. Oke, mari kita kerjakan lagi. Oke, ini sudah saya membuat polanya sampai setinggi ini, kalau tidak salah 21 ya, sekitar 20-21 nih. Oke, nah ini sudah saya sudahi, dan selanjutnya kita akan bikin tali serutnya ya. Tali serutnya kita buat rantai saja seperti ini ya. Ini rantai saja sebanyak 100 rantai, kita buat 2, jadi nanti ini ketemu di samping ya. Ini buat depan, buat belakang. Oke, setelah itu lalu nanti kita buat tali tasnya. Itu bebas ya, kalau saya pakai ikot ini untuk tutorial tali tasnya saya sematkan di deskripsi atau di pojok kanan atas. Teman-teman bisa klik di sana untuk melihat tutorial pembuatan tali tasnya ini. Oke, nah setelah itu kita akan masukkan tali serutnya ke badan tas. Nah, oke, kita tentukan dulu. Nah, ini di bawah kemarin ini yang FPDC ini adalah bagian tengah yang samping. Nah, ini kita masukinya di sini ya, ini baris terakhir, baris kedua, ketiga, baris terakhir nih, sebelumnya di sini ya, di sini.
kita masukkan di sini ya, di lubang rantainya itu. Kemudian kita bawa, masukkan lagi di yang sebelahnya sini. Nah, lanjut lagi di sebelahnya. Jadi ini setiap ketemu lubang rantainya yang iris itu kita masukkan tali serutnya. Nah, nanti sampai terakhirnya adalah di sebelah sini, di sampingnya ya, sebelum FPDC yang tengahnya di samping. Oke, seperti ini tali serutnya setelah kita pasang. Nah, ini ya, ada di kanan kirinya. Nah, lanjut lagi kita akan memasang talinya. Kita pasangnya lewat di sini ya, di batang FPDC. Oke, kita masukkan di batangnya. Nah, kemudian kita akan membuat simpulnya. Oke, kita sejajarkan seperti ini, lalu kita lilitkan lewat atasnya. Ini tali yang panjang, ini tali yang pendek, lewat atasnya kita lilitkan 2 kali. Kita tarik agak panjang. Nah, seperti ini 2 kali ya, sudah 2 kali. Lalu ini kita masukkan melewati 2 lilitatan ini. Bisa pakai bantuan hapen ya untuk memasukkannya. Oh iya, untuk buat tali tasnya ini kita kasih ruang tali ya, benang yang agak panjang nanti buat menjahit tali ikatannya ini kita rapatkan ya, kita rapatkan. Nah, kemudian ini biar nanti talinya ini tidak lepas-lepas, ini kita tali ke sini ya, kita jahit ke sebelah sini. Oke, ini kita jahit dulu. Oke, ini setelah kita jahit ya, seperti ini. Oke, yang sebelah satunya juga sama ya, kita pasang juga talinya. Nah, ini talinya bisa dipanjang pendekkan ya. Nih, dan ini di project tas ini kita tidak perlu menyiapkan ring, hanya benangnya saja. Nah, ini bisa diserut, kemudian ditali. Begitupun untuk yang satunya. Atau teman-teman kalau punya stoppernya serut bisa dipasang juga. Nah, oke, selesai. Kita buat tas serut motif iris ya. Ini sisa benangnya dari 2 gulung benang kemarin, sisanya segini. Oke, selamat mencoba teman-temanku.